Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, dan kita meminta ampun atas dosa-dosa kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala subhanah, dan Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakannya pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian diciptakannya keturunan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta pertolongan, dan jagalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Wa qala jalla jalaluh, dan Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya kemenangan yang besar. Amma ba'du. Kemudian setelah itu, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita sampaikan wasiat takwa agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua kaum muslimin di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, hari raya yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga.
kita semua tentu berbahagia dengan datangnya hari raya ini. Sanak keluarga bisa berkumpul, yang di luar kota bisa pulang, kita bisa bertemu dengan keluarga kita. Tentu ini momen yang bahagia. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di balik kebahagiaan yang ada terselip sedikit kesedihan. Karena ternyata Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan dengan segala kemuliaannya, dengan segala amal solih di dalamnya, dengan segala lipat ganda pahalanya, telah pergi meninggalkan kita. Insya Allah tahun depan Ramadan datang kembali. Hanya saja yang jadi masalah adalah apakah ketika Ramadan datang tahun depan kita masih bisa menemuinya. Karena betapa banyak jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak kita lihat di sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang tahun kemarin masih tarawih bersama kita, yang tahun kemarin hadir sholat id bersama kita, ternyata tahun ini mereka sudah tidak ada. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di tengah kebahagiaan hari raya ini terselip sedikit kesedihan. Ramadan meninggalkan kita dan belum tentu tahun depan, tidak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan berakhir, apa yang kemudian harus kita lakukan? Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin, orang-orang soleh zaman dahulu, para salafus soleh zaman dahulu, mereka ketika selesai bulan Ramadan, maka mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal soleh mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan orang-orang soleh zaman dahulu selepas Ramadan itu mereka berdoa selama 6 bulan ke depan. 6 bulan setelah Ramadan mereka terus berdoa agar amal soleh mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa qala rabbukum astajib lakum, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tugas kita setelah Ramadan selesai adalah mari kita perbanyak doa agar amal solih kita, puasa kita, tarawih kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita berdoa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang tidak kalah penting adalah hendaknya kita semua ini mengetahui apa kira-kira syarat diterimanya amal. Karena jangan sampai kita beramal capek-capek, kita berpuasa dahaga dan haus dan lapar, kita sholat tarawih hingga malam hari, ternyata semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita berdoa agar amal kita diterima, kita juga harus mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi agar amal solih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini bisa kita persiapkan dan bisa kita usahakan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka syarat yang pertama agar amal kita diterima oleh Allah adalah kita beramal solih, kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Ibadah kita, amal solih kita ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti ikhlas di sini adalah memurnikan ibadah. Ibadah yang kita lakukan
hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya, memurnikan sholatnya, memurnikan zakatnya. Inilah agama yang lurus. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perintah dalam surat Al-Bayyinah yang memerintahkan kepada kita agar kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Demikian pula barang siapa yang berhijrah dengan niat untuk mencari dunia atau mencari wanita yang hendak dia nikahi, maka itulah yang dia dapatkan. Artinya orang tersebut hanya mendapatkan dunia sebagaimana yang dia niatkan, atau mendapatkan wanita sebagaimana yang dia niatkan. Dia tidak mendapatkan pahala. Sehingga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memurnikan niat, mengikhlaskan niat ibadah hanya kepada Allah, ini sangat penting. Karena kalau niat ibadah kita ikhlas hanya untuk Allah, maka kita dapat pahala. Sedangkan kalau niat kita melenceng karena yang lainnya, maka kita mendapatkan sesuai yang apa kita niatkan. Artinya kita tidak mendapatkan pahala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain, ibadah yang berupa sholat. Ketika kita mendirikan sholat, niatnya ikhlas hanya untuk Allah, maka sholat kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita berdiri sholat, niatnya riya agar dilihat orang lain, maka kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Kita dilihat oleh orang lain sebagai orang yang sholatnya khusyuk, tetapi di sisi Allah sholat kita tidak bernilai sama sekali. Contoh yang lain, sedekah. Orang yang bersedekah ikhlas, murni karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang lainnya, ketika seseorang yang lain dia bersedekah dengan niat riya agar dilihat orang lain, agar dinilai orang lain sebagai orang yang dermawan, maka dia pun mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Dia akan dinilai orang lain sebagai orang yang dermawan. Sedangkan di sisi Allah, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua yang bisa kita upayakan agar ibadah kita, amal solih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita beribadah, kita beramal solih sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang Rasul dari kaum kalian sendiri, yang Rasul itu merasa berat atas penderitaan kalian. Rasul itu menginginkan kebaikan atas kalian. Dan Rasul itu kepada orang-orang yang beriman, beliau sangat berkasih sayang. Para ulama diantaranya Syekh Muhammad ibn Sulaiman, beliau mengomentari ayat ini dengan mengatakan, di antara makna kita beriman kepada Rasul adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat
yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah, kita beramal solih sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama ini, maka contoh tunggal kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama sebagaimana beliau beragama. Tidak boleh bagi kita beragama sesuka kita. Dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, dan dalam ibadah yang lainnya. Kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Karena untuk itulah beliau diutus sebagai Rasul, yaitu untuk kita ikuti, untuk kita contoh. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibunda Aisyah, Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal soleh, beribadah, yang tidak ada asalnya dari kami, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Fahuwa raddun. Sehingga sekali lagi dari hadis ini ditegaskan bahwasanya beramal soleh, beribadah itu hendaknya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah upaya kedua yang bisa kita lakukan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yang pertama kita berdoa. Setelah kita berdoa agar amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, maka usaha yang kedua agar amal kita diterima adalah kita penuhi syarat-syaratnya. Yang pertama tadi adalah kita beribadah ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selepas Ramadan ini hendaknya kita tetap meneruskan kebiasaan baik yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena dikatakan kun abdan robanian wala takun abdan ramadhanian. Jadilah kalian hamba Allah yang robbani. Robbani itu hamba Allah yang senantiasa beribadah sepanjang waktu. Jangan menjadi hamba Allah yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Terlebih Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al yakin. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas, beliau mengatakan al yakin yakni al maut. Al yakin di sini adalah al maut, kematian. Sehingga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin maksudnya adalah beribadahlah kepada Tuhanmu hingga ajal menjemput kita. Sehingga Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tugas beribadah, aktivitas beribadah, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Tidak terhenti hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari Ramadan yang sudah kita bangun selama 1 bulan jangan sampai hilang begitu saja. Benang-benang yang sudah kita rangkai, sudah kita susun menjadi kain yang bagus, jangan sampai kembali terurai selepas Ramadan. Tetaplah kita beramal solih selepas bulan Ramadan, karena tugas beribadah adalah hingga ajal menjemput kita. Minimal kita tetap konsisten menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu hendaknya kita jaga. Setelah Ramadan kita mampu sholat 5 waktu, maka selepas Ramadan kita jaga sholat itu 5 waktu. Kalau bisa ditingkatkan, tunaikan di masjid, berjamaah di masjid.
Kemudian membaca Al-Quran juga jangan kita lupakan. Jangan sampai setelah Ramadan Al-Quran kita tertutup rapat. Kita baca Al-Quran. Sedekah juga demikian. Walaupun kadarnya, jumlahnya tentu tidak bisa semaksimal Ramadan. Karena Ramadan memang memiliki suasana yang sangat mendukung untuk beramal solih. Sangat mendukung. Di luar Ramadan kita beramal solih, suasananya tidak semendukung ketika Ramadan. Tapi hendaknya tetap kita jaga. Kalau kita tidak bisa khatam Al-Quran 1 bulan, ya minimal jangan sampai hari terlewat tanpa kita membaca Al-Quran. Kalau ketika Ramadan kita bisa membaca 1 hari 10 lembar misalkan, maka di luar Ramadan kita jaga, ya minimal 1 lembar. Kalau tidak bisa sibuk, ya minimal setengah lembar. Kalau tidak bisa, ya minimal 1 ayat. Intinya jangan sampai Al-Quran kita tinggalkan. Kemudian juga sedekah. Ketika Ramadan kita gampang bersedekah, maka di luar Ramadan juga kita jaga sedekah kita. Walaupun tidak sebanyak ketika Ramadan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Intinya yang pertama adalah hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah agar amal kita selama Ramadan diterima. Yang kedua, kita penuhi syarat-syarat agar amal kita diterima oleh Allah. Yang pertama, amal kita hendaknya ikhlas karena Allah. Yang kedua, hendaknya kita beramal dengan mencontoh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, hendaknya selepas Ramadan tetap kita menjaga kebiasaan baik yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa semaksimal Ramadan, ya minimal jangan sampai hilang sepenuhnya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua kaum muslimin, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita putra-putri yang soleh dan solihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.